Shalom jemaat kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan pertemuan kita di dalam ibadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, kita mau sama-sama mengagungkan dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1-2 mengatakan, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat datang beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati setiap pelayan-Mu, terlebih lagi berkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mengakukan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Aku percaya Engkau ada bagiku saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemik sekarang ini, aku mau tetap haleluya bagimu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dan mengagungkan-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau ada bagiku saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Di hidupku Tuhan. di hidupku. Biarlah hati kita senantiasa memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Aku datang menyembah Engkau Tuhan dan mengatakan haleluya. Bapakku datang Amin Yesus Tuhan. menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau Tuhan. Ada bagiku.
Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya Tuhan, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Yesus Tuhan, ku mau haleluya. Engkau hebat, Engkau berkasa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau hebat berkasa, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari ini, sebelum kita mau mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia Allah yang kudus, mari kita mau hening sejenak. Kita akan mohon kepada Tuhan pengampunannya. Haleluya Yesus. Kita mau hening sejenak. Biarlah kita sama-sama memohon pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, sungguh hati kami benar-benar mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pandemik sekarang ini Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa di surga, kesempatan yang indah ini kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau berhaleluya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kami mengagungkan Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, maupun di dalam perbuatan kami, sehingga kami boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Dan biarlah saat ini kami boleh sama-sama memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat pengampunan-Mu pada hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Di
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun kita tinggal hari ini dan berada, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini bagi kita semuanya. Mari kita akan memuji dan mengakukan Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan, sebab kekuatan itu adalah dari Tuhan saja buat kita semuanya. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang terima sukacita dari Tuhan, pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersama
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita dari Tuhan nyata, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya. Sukacita diberikan Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin adanya. Amin. Kita meyakini bahwa firman itu Yesus sendiri sudah lahir bagi kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Terpuji nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau sama-sama mengimani dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Katakan, ku yakin Tuhan ketika Engkau berfirman, ya dan amin adanya. Haleluya Yesus Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Amin. ku menang saat Kau bertindak. Amin Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Aku kuat Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat sekalian, apapun persoalan kita, kita yakin firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Haleluya Yesus Tuhan. ku menang saat Kau bertindak. Oh haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman Tuhan dalam dekatan kasih-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman katakan tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Aku percaya. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan izinkan kita beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Tapi saya percaya bahwa dimanapun kita ada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Dimanapun kita duduk, dimanapun kita berdiri, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada detik ini, kami masih bisa ada dengan tubuh yang diberkati. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih dan setia Tuhan bagi kami tidak akan bisa ada sampai detik ini. Dan Tuhan, kalau sebentar, kami akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon, biarlah hikmat-Mu ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati kami dan bisa kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi karena Tuhan masih menolong, Tuhan masih memelihara kita sehingga pada saat ini kita bisa ada dengan tubuh yang diberkati. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kata sabda Tuhan. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul yaitu Yesuslah harapanku. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang dicatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ini adalah kisah yang sama dengan kisah yang dicatat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Dan Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Walaupun kalau kita lihat ada beberapa perbedaan di dalam penulisan dari ketiga Injil ini, karena memang penulisnya adalah orang yang berbeda, latar belakang pun berbeda. Tetapi kalau kita lihat dan kita memperhatikan dengan saksama, baik di dalam Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Lukas, semuanya memberikan gambaran kepada kita bahwa kehadiran Yesus itu memberikan dampak yang besar bagi kehidupan para murid. Kehadiran Yesus memberikan perubahan bagi mereka yang sedang berputus asa. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupan saudara dan saya. Apakah saat ini saudara ada di dalam keadaan putus asa? Ataukah saat ini saudara ada di dalam keadaan baik-baik saja? Namun satu hal yang saya tahu, bahwa keadaan di luar sana
saat ini berada di dalam keadaan yang tidak biasa-biasa saja. Dimana kalau kita memperhatikan berita, kita melihat keadaan yang ada di luar sana, badai COVID yang masih belum meredah, seakan-akan membuat batra kehidupan kita, perjalanan hidup kita berada di dalam badai yang besar. Gelombang masalah yang ada di luar sana membuat kita sulit untuk melangkah ke depan. Situasi yang tidak menentu di luar sana membuat kita mungkin ada yang merasa ragu akan apa yang terjadi di hari esok. Tetapi pada hari ini saya mau sampaikan bahwa berita firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka berada di dalam keadaan yang sulit, ketika mereka berlayar bersama Yesus dan mereka menghadapi tantangan di dalam perjalanan mereka, kehadiran Yesus memberikan mereka kepastian hidup. Kehadiran Yesus memberikan mereka harapan. Mereka yang tadinya putus asa, mereka yang tadinya sudah tidak mempunyai harapan, tetapi Yesus mengubah semuanya. Dia memberikan semangat yang baru, dia memberikan harapan yang baru ketika murid-murid berada di dalam keputusasaan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Yesus untuk apa? Untuk membimbing perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan Yesus untuk apa? Untuk menolong kita ketika kita berada di dalam kesulitan hidup. Tadi pada awal saya sudah menyinggung, saya sudah mengatakan bahwa keadaan di luar sana saat ini tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita di hari esok. Tetapi kita percaya, kalau Yesus ada bersama dengan kita, kita pasti akan menjadi orang-orang yang mampu untuk menghadapi semuanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kehadiran Yesus itu bisa mempunyai dampak di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kehadiran Yesus itu bisa mengubah pola pikir kita yang mungkin keliru ketika kita menghadapi pergumulan hidup seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka ada di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di sini, ternyata hanya kehadiran Yesus saja itu tidak bisa mengubah keadaan. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam kisah Alkitab ini, ternyata kehadiran Yesus saja itu tidak memberikan dampak apa-apa.
Kalau kita lihat di dalam kisah ini dikatakan bahwa Yesus bersama-sama para murid berada di dalam satu perahu. Mereka berlayar bersama, tetapi ternyata di dalam perjalanan mereka diperhadapkan dengan bencana yang hampir saja merenggut nyawa mereka. Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus naik di perahu yang sama, berlayar dengan mereka. Tetapi Alkitab berkata bahwa itu tidak berarti para murid mengalami perjalanan yang mulus. Ternyata kehadiran Yesus itu tidak lalu membuat perjalanan pelayaran waktu itu berjalan aman, lancar. Ternyata firman Tuhan katakan para murid harus menghadapi keadaan yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Kalau begitu pertanyaannya sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Kalau keadaannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita bisa melakukan perjalanan itu dengan mulus bersama dengan Yesus? Supaya kehadiran Yesus di dalam perjalanan hidup kita ini bisa memberikan dampak, bisa memberikan satu perubahan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus di dalam perjalanan hidup kita itu baik. Kehadiran Yesus di dalam perjalanan hidup kita itu penting. Tetapi saya mau katakan bahwa sikap kitalah yang menentukan apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Walaupun Yesus bersama dengan kita, tapi kalau kita membiarkan Dia, kita perlakukan Dia seperti yang dilakukan oleh murid-murid, saya mau katakan itu tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya perubahan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Supaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia, Dia bisa memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Bagian pertama di dalam ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24 katakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kehadiran Yesus itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Supaya Yesus bisa membuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan biarkan Yesus tertidur. Kita harus ingat bahwa Dia adalah Tuhan. Kita harus ingat bahwa Dia adalah Allah kita. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi.
Dia bukan sekedar manusia biasa, dia bukan sekedar guru seperti yang dipandang oleh murid-murid pada waktu itu. Jadikan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Allah di dalam kehidupanmu. Jangan biarkan dia tertidur sehingga dia tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupanmu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian ini, bagian kedua, mengapa para murid mereka tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami dampak dari kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan katakan, karena mereka kurang percaya kepada Yesus. Mereka kurang percaya kepada Yesus. Saya mau katakan bahwa untuk melihat mujizat Tuhan, itu dibutuhkan kerjasama. Bukan hanya Yesus yang bekerja sendiri, tetapi harus ada tindakan dari kita. Harus ada kerjasama antara Yesus dan kita. Harus ada kerjasama antara kita dan Yesus. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26, firman Tuhan di sana katakan, "Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Hal inilah yang membuat mengapa ketika mereka berlayar, ketika murid-murid Yesus dan Yesus berlayar, mereka mengalami masalah di dalam perjalanan mereka. Kapal mereka diterpa gelombang, diterpa angin. Yesus tetap tidur. Yesus diam. Yesus akan tidak peduli dengan keadaan itu. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa Yesus bukan tidak peduli dengan murid-murid pada waktu itu. Yesus juga bukan tidak tahu keadaan pada saat itu. Yesus tahu keadaan itu. Karena firman Tuhan di sini katakan jelas bahwa perahu mereka itu sampai diterpa angin dan gelombang. Gelombang itu sampai masuk di dalam perahu mereka. Dan Yesus tidur di perahu itu. Dia tahu keadaan yang sesungguhnya. Tetapi mengapa Yesus tidak melakukan apa-apa? Tetapi mengapa Yesus tetap tertidur? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan hal itu karena dia ingin melihat bagaimana iman para murid waktu itu. Bagaimana iman orang-orang yang katanya adalah pengikut Yesus. Apakah mereka akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah mereka akan mengandalkan kekuatan mereka?
Dan ternyata firman Tuhan katakan, ketika gelombang itu menerpa perahu mereka, ketika taufan itu datang melanda perjalanan mereka, dan laut itu bergelora, para murid itu tidak mempedulikan Yesus. Hal pertama yang mereka lakukan, mereka tinggalkan. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Mereka berupaya dengan kekuatan mereka sendiri. Memang kalau kita baca di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan mereka menyeberang danau. Saya melihat beberapa catatan di dalam Alkitab studi. Di sana mengatakan bahwa sebagian murid itu adalah orang-orang yang dipanggil Yesus dari daerah danau itu. Jadi mungkin mereka melihat bahwa mereka biasa dengan hal itu. Mungkin mereka merasa bahwa mereka mampu karena mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti dengan keadaan di danau itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, setelah mereka berjuang dan mereka hampir tenggelam, akhirnya mereka menyerah dan datang kepada Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab di sini, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, ini setelah Yesus bangun, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa Yesus tidak melakukan apa-apa? Ketika dia melihat keadaan itu semakin sulit, ketika dia melihat para murid itu dengan susah payah mencoba untuk keluar dari tantangan itu, mengapa Yesus berdiam diri? Dan bahkan dikatakan dia tidur. Firman Tuhan katakan jelas, bahwa ketika mereka membangunkan dia, kata yang pertama yang muncul dari mulut Yesus adalah, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan iman kepada Kristus. Di dalam menghadapi tantangan di dalam perjalanan hidup kita, kita membutuhkan Yesus. Jangan biarkan dia tertidur. Jangan jadikan Yesus hanya bagian dari pengetahuan kita bahwa dia adalah guru, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi jadikanlah dia Tuhan di dalam setiap kehidupan perjalanan hidupmu. Jadikan dia Tuhan di setiap aspek perjalanan hidupmu. Dan engkau akan melihat perbuatan besar Allah itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat mujizat Allah itu terjadi di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Iya. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus bangun, dia menghardik angin itu. Dia perintahkan danau itu supaya berhenti mengamuk. Dan semua tunduk kepadanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ayatnya yang ke-27 katakan, hal itu membuat orang-orang yang ada pada saat itu, murid-murid tercengang. Perbuatan Yesus
itu sangat luar biasa. Sekali lagi, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena Tuhan kita, Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Allah kita, Dia adalah Allah penguasa langit dan bumi. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Termasuk masalah kita. Amin. Iya. Jadi kalau Dia yang mengizinkan, saya percaya Dia mempunyai solusi. Jadi di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami tekanan hidup yang berat, firman Tuhan katakan solusinya adalah cari Tuhan. Panggil nama Yesus. Dia adalah Allah yang berkuasa. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan katakan, Dia berdiri di depan pintu. Dia mengetok. Dia hanya menunggu respon kita. Ketika murid-murid berada di dalam keadaan yang sulit, ketika mereka kepayahan menghadapi keadaan pada waktu itu, dan mereka membangunkan Dia, Dia tidak menunggu lama. Dia bangun, menghardik angin itu, dan danau itu menjadi teduh. Masalah itu selesai karena Yesus itu adalah Allah yang bisa mengubah, yang bisa memberikan perubahan, yang bisa memberikan harapan bagi setiap orang yang putus asa. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami bisa kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu saat ini, firman-Mu kembali berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami mempunyai Yesus, kami mempunyai Tuhan, kami mempunyai Allah yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Kami mempunyai Allah yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah menutup telinga untuk mendengar setiap keluhan dan teriak dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami jika di dalam perjalanan hidup kami, di waktu yang lalu, kadang-kadang kami lupakan Tuhan. Kadang-kadang kami membiarkan Tuhan tertidur. Kami membiarkan Tuhan hanya tinggal di dalam hidup kami. Tetapi kami tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Tuhan ampuni kehidupan kami. Ajar kami supaya di waktu yang akan datang kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi beriman kepada Kristus. Yang lebih lagi bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat bahaya tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman katakan, firman-Mu selalu besertaku Tuhan, karena Itulah kekuatan bagi jiwa, kehidupan rohaniku. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Di setiap langkahku percaya di Tuhan. setiap langkahku percaya. Oh, dengan sayap-Mu Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat bahaya tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda, dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sorry. Ini doa berkat. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mendengar pengumuman dan sekini saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita mohon kepada Tuhan biar Tuhan tolong supaya bangsa kita Indonesia itu bisa diliputi dengan kemuliaan Tuhan sehingga wabah-wabah yang terjadi pada saat ini di bangsa Indonesia bisa ada di dalam kendali Tuhan. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan di akhir dari ibadah kami pada saat ini. Kami mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kami tahu, Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Itu sebabnya kami datang di hadapan Tuhan. Kami mohon, Tuhan jamah bangsa kami. Bangsa kami yang saat ini masih terus dilanda dengan ancaman COVID. Tuhan tolong, Tuhan jamah dengan kuasa Tuhan, supaya kalau waktu Tuhan tiba, kami percaya dengan iman kami akan melihat perubahan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhan kami berdoa juga bagi pemimpin negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, dan semua staf, sampai RW, RT, baik di kota besar maupun di daerah-daerah pelosok pedesaan. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, supaya di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, para pemimpin-pemimpin negara kami, mereka bisa dengan bijaksana mengerjakan tugas mereka, melaksanakan tugas-tugas mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Perlengkapi dengan hikmat-Mu, perlengkapi dengan otoritas-Mu Tuhan, dan memberkati bangsa kami Indonesia sesuai dengan rencana-Mu.
Dan khususnya bagi orang-orang yang saat ini mengalami dampak dari wabah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia, yaitu COVID. Tuhan, kami berdoa, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya hanya bilur Tuhan sajalah yang bisa memberikan mereka kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, gereja GBT Kristus Pelepas, baik yang ada di Kota Malang dan yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya gereja kami dipakai oleh Tuhan. Gereja kami bisa menjadi gereja yang bisa memberikan dampak, yang bisa memberikan teladan, yang bisa tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang sukar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan pada akhirnya jemaat Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa menyinari engkau dengan cinta dan kasih-Nya, dan Roh Kudus Allah menyertai kehidupan engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Allah, jadilah gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadilah gereja Tuhan yang bisa memberikan rasa dan dampak di sekitarmu. Dan jadilah gereja Tuhan yang memberikan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terimalah berkat Allah, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.